Setelah itu ada hampir 1 jam lebih lah Kang Odeng, terus saya didatangi sosok di situ berupa sebuah kayak seperti monyet Kang Odeng, cuma monyetnya ini warnanya putih. Setelah itu saya cuma bisa ngomong, mintanya minta dibawa pulang gitu lah. Kebetulan kan rumah dari ini kan jauh, saya nginep di hotel Kang Odeng. Nah, sampai di hotel, uang itu tak taruh di kasur Kang Odeng yang sudah dialasi kain kafan. Setelah tak salah kain kafan, saya ngomong minta tolong supaya uang ini ditambahkan. Setelah uang ini saya ngomong gitu, selang hampir 1 jam lebih sedikit, uang itu terus nambah Kang Odeng, jadi banyak. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Roy. Mas Roy ini akan membawa ceritanya yang pernah dia alami waktu 2007. 2007 pernah mencari pesugihan dan mendapatkan sesuatu uang. Kita sambut aja narasumber kita. Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Ya alhamdulillah baik Kang Odeng. Alhamdulillah. Itu awal ceritanya gimana Mas Roy? Kok sampai panjenengan itu nekat mencari pesugihan terus dan mendapatkan uang? Itu pada tahun berapa dulu Mas Roy? Kejadiannya itu tahun 2007 Kang Odeng. Itu di saat saya kondisi usaha lagi terpuruk karena salah ngasih kepercayaan ke teman untuk menjalankan usaha Kang Odeng. Jadi modal saya dibawa pergi semua, sedangkan modal itu modal dari bank. Ya, untuk bayar bank itu saya udah nggak bisa Kang Odeng. Rumah sudah mau disita sama bank. Terus saya keluar nyari teman. Nah, ketemu teman itu ngasih saran sama saya Kang Odeng, coba kamu ke daerah Semarang, ke tempatnya Mbah Yono, dan siapa tahu ada solusi di sana untuk supaya bisa usaha. Nah, ya, terus habis ketemu malamnya saya mikir Kang Odeng sebelum ke sana. Setelah saya pikir semalam, terus saya putuskan untuk pergi ke rumahnya Mbah Yono. Itu di hari Rabu. Sampai hari Rabu pagi saya berangkat ke rumahnya beliau. Sampai di sana itu sore hari. Nah, sampai di sana pun tidak bisa langsung ritual, disuruh nginep dulu 1 malam. Besoknya terus disuruh puasa. Setelah puasa 1 hari sampai jam 4 sore disuruh buka dengan makan bubur kacang hijau. Setelah makan bubur kacang hijau, Mbak Yono ini menyiapkan semuanya sesaji untuk diantar ke tempat ritualnya. Tempat ritualnya itu di daerah Sukorini gitu Kang Odeng. Sukowini ya? Sukowini itu Sukorini Kang Odeng.
Sukowini ya. Sokorini. Sokowini itu daerahnya, tempatnya persisnya di daerah mana itu? Kalau kabupatennya saya lupa, jadi itu antaranya Bandungan ke arah Temanggung, Kang Odeng. Gitu. Di situ tempatnya. Nah, setelah itu saya diantar ke tempatnya untuk ritual. Itu di atas gunung, Kang Odeng, kita naik terus agak turun ke bawah. Di situ ada sebuah pohon besar, kita ritual di situ, Kang Odeng. Ritual mulai dari jam 5 ditata sama mbahnya tempat untuk sesajennya. Setelah dibaca sajinya, ditata sama mbahnya, terus mbahnya nggak tahu baca apa. Setelah baca-baca, terus saya dipesan di situ suruh diem nanti sampai mendapatkan petunjuk. Nah, kalau sudah dapat petunjuk nanti turun nanti. Itu baik mbah, pesannya mbahnya pesannya itu tak ini kan, tak dengarkan. Setelah itu mbahnya turun nunggu di bawah. Nah, itu dari situ saya ritual, Kang Odeng. Pertama belum dapatkan apa-apa. Setelah itu ada hampir 1 jam lebih lah, Kang Odeng. Itu saya didatangi sosok. Di situ berupa sebuah kayak seperti monyet, Kang Odeng. Cuma monyetnya ini warnanya putih. Terus pakai mahkota. Saya ditanya di situ mau apa. Saya bilang saya ingin supaya bisa nutupi pinjaman saya, kayak gitu kan, Kang Odeng. Nah, terus saya ditanya lagi, kamu sudah siap dengan ibaratnya risikonya? Saya siap, kayak gitu, Kang Odeng. Nah, setelah itu saya dikasih uang 1 lembar, Kang Odeng. Dah, uang ini 1 lembar kamu bawa pulang. Nanti kalau kamu butuh tinggal sebutkan, uang itu akan nambah sendiri. Setelah dikasih uang itu, yang Soto pesan lagi ke saya, Kang Odeng. Beliau pesan, kalau sudah berhasil jangan lupa ngasihkan selalu sesaji setiap malam Kemis Kliwon. Setelah beliau mengatakan gitu, eyangnya terus hilang, Kang Odeng. Hilang itu di tangan kiri saya ini ada uang, Kang Odeng, 1 lembar 50.000. Uang 50.000 itu tak pegang terus. Nah, setelah saya habis ritual memegang uang itu, saya nggak bisa ngomong, Kang Odeng. Nah, tingkah laku saya ini kayak bukan seperti manusia, lain jalannya gitu, Kang Odeng, gitu loh. Setelah itu saya cuma bisa ngomong, minta dibawa pulang gitu lah. Kebetulan kan rumah dari ini kan jauh, saya nginep di hotel, Kang Odeng. Nah, sampai di hotel, uang itu tak taruh di kasur, Kang Odeng, yang sudah dialasi kain kafan. Setelah asal kain kafan, saya ngomong minta tolong supaya uang ini ditambahkan. Setelah uang ini saya ngomong gitu, selang hampir 1 jam lebih sedikit, uang itu terus nambah, Kang Odeng, jadi banyak. Itu kalau saya lihat itu ukurannya sekitar 1 meter, tingginya itu hampir 1,5 1 meter, panjangnya itu jadi 1 tempat tidur itu hampir penuh, Kang Odeng, uang itu. Itu di hotel ya? Iya, di hotel, Kang Odeng.
Nah, begitu uang itu mau saya pegang, yang datang Kang Odeng, yang berupa seperti monyet itu. Uang ini bisa kamu ambil lagi, bisa gunakan dengan catatan orang tuamu harus saya ambil. Nah, dari situ tuh saya diam termenung Kang Odeng, saya nggak bisa jawab. Setelah itu saya termenung diam lama, daripada saya harus numbalkan orang tua, dosa. Di situ saya ngomong sama eyang-eyang, saya nggak jadi yang. Mungkin kalau yang jadi tumbalnya diri saya sendiri, saya siap yang. Nggak sampai, terus setelah saya ngomong gitu, nggak sampai hampir 2 jaman uang itu masih ada Kang Odeng. Setelah 2 jam lebih, tiba-tiba itu lampu di kamar hotel mati, uang itu pun lenyap Kang Odeng. Ya, hanya ini yang bisa saya ceritakan Kang Odeng, kisah saya. Ya mudah-mudahan mungkin kalau udah Itu kuncinya siapa namanya? Mbah Yono Kang Odeng. Mbah Yono ya? Ya, beliau udah almarhum Kang Odeng. Oh, Mbah Yono itu sudah meninggal dunia? Iya, sudah meninggal. Terus yang ngarahkan di hotel itu siapa? Mbah Dari Yono? kuncinya juga Mbah Yono Kang Odeng. Kuncinya Mbah Yono ini? Iya. Terus emang waktu sebelum ritual itu apa suruh siapkan kamar di hotel dulu apa gimana kata Mbah Yono ini? Ah iya Kang Odeng, jadi gini, sebelum ritual itu mulai kan, maaf tadi saya nggak jelaskan di depan. Jadi pertama ketemu mbahnya, dijelaskan ritualnya itu pertama puasa dulu sebelum naik, terus menyiapkan sesajennya, terus sama suruh menyiapkan kamar 1 untuk persiapkan datangkan uang itu nanti. Nah gitu, hotelnya itu untuk menyiapkan uang itu Kang Odeng. Uang yang akan datang ini? Iya, yang akan datang itu. Berarti kuncian Mbah Yono ini sudah tahu nanti mendapatkan uang lah ya? Iya, akan mendapatkan uang Kang Odeng. Terus pas ritual itu berapa waktunya, berapa lama itu? Saya di situ cuma nggak sampai 2 jam Kang Odeng, sudah selesai Kang Odeng. Dan ritualnya di bawah pohon besar itu ya? Iya, di bawah pohon besar Kang Odeng. Terus datangnya ini seekor monyet apa sosok siapa tadi? Ki Ageng Selo ya? Tadi bilang? Ki Ageng yang Seto Kang Odeng. Eyang Seto. Iya, Berarti Eyang Seto ini datangnya itu berupa monyet apa wujud manusia? berupa monyet tapi putih Kang Odeng. Warnanya putih. Iya, pakai mahkota, terus di tangannya itu kayak kerajaan-kerajaan gitu Kang Odeng, ada lengan-lengannya gitu Kang Odeng. Ada, intinya kayak ya kayak seperti itulah Kang Odeng. Tapi wujudnya ini kera ya? Kera Kang Odeng. Full kera, tapi bisa ngomong. Bisa Kang Odeng. Terus datangnya ini pas waktu panjenengan sila di situ kan gelap pasti ya? Di bawah situ pohon itu. dikasih lilin Kang Odeng. Oh, depannya ada lilinnya? Iya, dikasih lilin itu ada 3, lilinnya warna merah. 3 persegi 3 ya? Nggih, persegi 3 Kang Odeng. Terus datangnya si Ageng Selo ya? Enggak, yang Seto. Eyang Seto. Datangnya Eyang Seto tadi itu di depan apa di atas pohon itu? Di depan saya Kang Odeng. Terus langsung nanyain ya? Iya. Pertama dia ucapkan apa itu? Dia nanyain tujuannya ke sini tuh apa. Saya bilang saya minta tolong supaya dibantu bisa melunasi pinjaman-pinjaman saya Kang Odeng. Nah setelah itu ya itu beliau ngasihkan, nanyakan dulu ke saya, sudah siap resikonya? Sudah, saya bilang. Diri saya sendiri gitu Kang Odeng. Tapi waktu itu Mas Roy ini nggak tahu risikonya apa ya Mas ya? Gak tahu Kang Odeng resikonya apa. Yang penting siap aja ya? Yang penting siap, kalau memang diri saya sendiri saya sudah siap untuk jalani semuanya Kang Odeng. Karena Tadi Mas Roy ini bilang dikasih uang 1 lembar. iya, Itu yang ngasih uang apa tiba-tiba ada di telapak tangan? tiba-tiba begitu Eyang itu nyodorkan uangnya itu tiba-tiba di tangan saya Kang Odeng gitu. Tangan saya kan buka seperti ini Kang Odeng posisinya. Gitu kebuka begini kayak kita berdoa gitu Kang Odeng. Tahu-tahu di telapak kiri saya ini udah ada uang gitu Kang Odeng. Tapi sampean lihat si Eyangnya ini yang berupa monyet ini nggak pegang uang ya? Nggak pegang uang Kang ya. Tiba-tiba adalah uang di situ. Ada Kang Odeng.
Terus suruh pulang waktu itu apa gimana? Ya langsung saya disuruh kembali ke hotel, nggak boleh bicara dengan siapapun. Suruh ibaratnya untuk apa yang menjadi niat saya itu supaya terlaksana Kang Odeng gitu. Sayangnya pesannya seperti itu. Mohon maaf Mas Roy, Iya. itu waktu itu apa si Iyangnya itu, Iyang siapa? Selo loh Pak. Yang Yang Seto ini pakai bahasa apa waktu komunikasi itu? bahasanya bahasa Jawa Kang Odeng. Bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa Jawa halus apa Jawa biasa itu? Biasa Kang Odeng. Bahasa Jawa lah itu. Nggih. Ngomongnya nggak pakai bahasa Indonesia ya? Nggih, nggak Sampai pakai. terjemahkan Nggih, ini pakai tak bahasa. terjemahkan ke bahasa Indonesia nih Kang Odeng. Benar beliau ini ngomong Jawa lah ya? Nggih, Jawa Kang Odeng. Terus waktu di hotel itu uang itu waktu sampai minta untuk diperbanyak itu apa ditaruh di atas kain kafan apa gimana itu? Ya Tata jadi caranya. tata caranya itu kain kafan. Terus saya sudah kain kafan aja sama uangnya ditaruh di tengah-tengahnya Kang Odeng. Nggak ada sesaji yang lain. Nggak ada. Tiba-tiba uang itu beranak ya? Apa gimana? Tiba-tiba itu saya disuruh nyebutkan ada mantranya Kang Odeng untuk disebutkan, cuma saya nggak bisa ngomong. Nah, setelah itu langsung saya sebutkan mantranya itu, uangnya wujud Kang Odeng. Wujud datangnya itu apa sedikit-sedikit apa tiba-tiba banyak di situ? Langsung penuh Kang Odeng, satu tempat tidur itu Kang Odeng. Ukuran kain itu ya? Iya, Apa ukuran kain itu. Jadi ukuran kainnya itu kan kain kafan itu kali 2 meter Kang Odeng. Itu penuh Kang Odeng. Tadi tiba-tiba ada ya? Mas Iya. sampai itu melihat nggak pejamkan mata nggak ya? Waktu Baca mantranya, baca pejamkan mata Kang Odeng. Setelah mantranya selesai tak baca, saya buka mata itu sudah ada di depan saya. Terus yang setonya itu ada di situ, Nah, terus beliau datang Kang Odeng berupaya wujud monyet. sama ini bisa kamu ambil dengan catatan orang tuamu saya ambil Kang Odeng. Terus saya ngomong kalau orang tua saya nggak bisa, tapi kalau diri saya bisa gitu Kang Odeng. Pas ngomong kayak gitu diwujudkan nggak Sudah wujud Kang Odeng. gambaran orang tua ini? Ada Kang Odeng. Apa dilihat di mana? Pas sampai lihat gambaran orang tua panjenengan Mas Rai? Di belakang, di sampingnya Eyang Kang Odeng. Jadi orang tua ini dua-duanya. Satu Kang Odeng. Yang laki apa? Ibu saya Kang Odeng. Ibunya. Heeh. Di sampingnya si Eyang Seto tadi ya. Iya. Terus pakaiannya juga sama. Ini bener-bener ibunya itu. Wajahnya aja Kang Odeng muncul di situ. Kelihatan mukanya aja. Mukanya ibu saya ada di samping situ Kang Odeng. Tapi waktu itu ibunya diam apa? Ibunya diam aja Kang Odeng. Diam ya. Cuma dia nunjukkan. Iya, heeh. Ini nanti saya bawa kayak gitu. Apa Iya, saya minta? saya minta gitu Kang Odeng. Panjenengan nggak kuat waktu itu ya. Ya, gitu saya nggak kuat Kang Odeng. Karena niat saya tujuannya untuk nyari pesugihan ini kan untuk membahagiakan orang tua Kang Odeng. Walaupun jalannya salah, saya tahu ini salah Kang Odeng jalannya gitu loh. Tapi karena sudah terpaksa, saya kepepet, ya mau gimana lagi Kang Odeng. Tapi panjenengan tolak nggak berani. Terus yang setonya itu ngomong apa tadi? Langsung hilang Kang Odeng. Langsung dia hilang. Iya. Beriringan antara 2 jam terus uangnya hilang lagi. Setelah yang Seto hilang ya, terus 2 jam kemudian uangnya ikut hilang Kang Odeng. Bersamaan lampu mati ya. Iya. Tapi ibunya sekarang nggak apa-apa juga. Setelah kejadian saya ritual 2007 ibu nggak apa-apa Kang Odeng. Nggak sakit nggak apa ya. Enggak, sampai sehat ya cukup lama lah Kang Odeng gitu. Itu Mas Roy ini untuk melakukan ritual pesugihan itu sudah berapa kali Mas? Saya melakukan pesugihan ini udah ada 4 kali Kang Odeng. 4 kali, kalau boleh tahu itu di tahun berapa aja Mas? Kalau tahunnya saya lupa semua Kang Odeng. Nanti setelah ini nanti saya ceritakan lagi lah dengan Kang Odeng. Maksudnya nggak secara khusus gitu Kang Odeng nanti. Berarti udah 4 kali ya? Iya. Tapi ditemuin semua ya? Ditemuin semua Kang Odeng. Cuma nggak ada rezeki di situ Nggak ya? ada rezekinya. Karena Mas Roy ini mundur teratur lah ya? Iya Kang Odeng. Nggak berani ngambil risiko lah. Iya. Masya Allah. Ya itulah sobat kisah dari teman kita Mas Roy.
Makanya apapun yang kita jalankan, apapun yang kita inginkan ikhtiar, ya kita renungkan dulu. Nggak semudah yang kita bayangkan. Disitulah penuh tantangan, penuh risiko. Ya kalau dari cerita Mas Roy ini yang kita tangkap, seandainya Mas Roy ini mau, ya akan terjadilah namanya kekayaan waktu itu Mas ya. Iya, Mungkin uang itu juga nggak akan bisa habis. Nggak Karena akan habis, diambil Kang. nanti akan wujud lagi gitu. Iya, Kang Odeng. Itu kayak gitu. Makanya sebelum melangkah kita harus renungkan baik-baik. Biar apa? Biar tidak menyesal di belakang hari. Terus channel kita itu bukan untuk mengajak apa untuk panjenengan mau melakukan ritual terus ke sini, enggak. Kita mengambil kisah-kisahnya orang yang pernah melakukan ritual. Kita bukan untuk mengajak apa mengarahkan ke dunia kayak gitu. Itu kembali ke panjenengan. Dari sudut mana panjenengan menonton apa menilai dari video-video kita. Makanya kalau jalan yang jelek kalau bisa ya jangan diikuti. Wong jangan buat tuntunan, malah yang jelek buat tuntunan, kan kurang bagus. Kita itu punya Tuhan, punya Allah, dekatkan pada Sang Pencipta, yaitu Allah. Kalau mau umat muslim, Tuhan kita itu adalah Allah. Dia yang maha pemberi, dia yang maha penguasa, kayak gitu. Tapi kalau seandainya panjenengan ingin melakukan itu hak panjenengan. Jadi kayak gitu, jangan salahkan channel kita. Kadangkala itu ada teman-teman nanti seandainya kita antar nggak ada hasilnya, katanya kita dibilang nipuan gitu. Yang penting jangan kesini, saya juga nggak butuh engkau gitu. Ngapain juga? Nggak ada baiknya. Saya ini juga nggak ada untungnya gitu loh. Mending cari tempat yang lain. Juga saya ini bukan sales bukan marketing pesugihan juga. Cuma saya mengambil kisah-kisah orang yang pernah mengalami ritual. Kayak gitu loh sobat. Makanya jangan hujat mencela gitu loh. Kayak gitu Mas Roy ya. Iya, Kang Mas Odeng. Roy ini juga pernah ikhtiar sampai 4 kali karena nggak berani ngambil risiko, nggak ada hasilnya. Tapi setiap orang ritual pasti diperlukan modal Mas Roy ya. Iya, betul, Kang Odeng. Pasti nggak ada orang ritual nggak ada modal, kecuali ritual ibadah sholat. Nggak usah modal, pakai baju yang bersih nggak usah pakai uang. Kalau untuk ritual pesugihan dipastikan diperlukan modal karena pakai jasa orang gitu loh. Kalau pengen sembuh ya, kalau orang sakit namanya berobat, nggak mungkin gratis juga ya, pasti ada biayanya berobat itu gitu loh. Kadang-kala teman-teman kita itu kayak gitu, pikirannya orang dunia pesugihan nggak pakai modal, terus ritual pulang kaya, nggak ada gitu. Satu diperlukan modal, duanya punya niat, tiganya punya keyakinan, full yakin. Seandainya nggak yakin, jangan sampai jalan ke situ. Uangnya buat yang lain aja, buat usaha, untuk bayar hutang gitu. Biar apa? Biar tidak ada salah paham, nggak ada menghujat. Karena saya ini nggak ada untungnya, nggak ada enaknya gitu loh. Nolong kadangannya membantu, mengantarkan, itu aja masih salah. Salahnya apa? Ya kadang-kadang ya kalau berhasil, kalau nggak berhasil kan gitu toh. Namanya ada orang tetangga sakit, kita antarkan ke rumah sakit ke dokter berobat, nanti gak sembuh disalahkan, kan lucu juga. Mana ada orang bisa memastikan sesuatu kegaiban pasti berhasil? Nggak ada. Manusia cuma bisa berusaha dan berdoa. Selepas itu ya Tuhan yang menentukan apapun yang kita jalankan. Ya kayak gitu Mas Roy. Iya, Pesan dari saya untuk teman-teman yang nonton video kita. Ya terima kasih Mas Roy. Iya, Kang sudah Odeng. mau menceritakan di channel kita. Saya Kang Odeng. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita tutup dulu Mas ya. Iya, Kang Odeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.